Shalom anak-anak sekalian, berjumpa kembali pembelajaran kita Pendidikan Agama Katolik kelas 8. Adapun tema pembelajaran kita hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Semoga pembelajaran hari ini mampu membawa kita untuk lebih memahami tentang tema pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu menjelaskan arti kerajaan Allah. Yang kedua, menyebutkan perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan yang ketiga, mengambil pesan untuk hidup kita masing-masing. Dan semoga ketiga tujuan pembelajaran ini menghantar kita kepada materi tema pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, anak-anak sekalian, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Coba kamu tebak, perumpamaan apa yang bisa kita simpulkan dari gambar yang kita lihat ini? Tentunya berkaitan dengan apa perumpamaan yang pernah disampaikan Yesus Kristus kepada banyak orang. Baik anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Nah, kerajaan Allah itu bukan suatu tempat yang berada di peta, tetapi kerajaan Allah itu merupakan situasi di mana kasih, kebenaran, dan damai Allah yang memerintah. Nah, kenapa Yesus memakai perumpamaan pada saat menyampaikan ataupun mewartakan kerajaan Allah? Nah, alasan yang pertama itu adalah bahasanya sederhana, mudah diingat, dan mengajak merenung. Selain itu juga perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan orang pada zaman itu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu yang menjadi perumpamaan yang dipakai Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Salah satu perumpamaan yang sangat populer dan yang sangat sering kita dengar di dalam kitab suci adalah perumpamaan tentang penabur. Nah, mungkin kita sudah pernah mendengar dan mengetahui bagaimana seorang penabur benih yang menabur benih di berbagai macam tempat. Dia menabur benih di tanah yang berbatu, di jalan, semak duri, dan tanah yang subur. Dan apa yang terjadi terhadap benih di tempat yang ditabur? Berbeda tempat tersebut. Baik anak-anak sekalian, apa makna perumpamaan dari penabur? Nah, penabur yang diumpamakan di sini adalah Allah itu sendiri. Sedangkan benih yang ditaburkan penabur itu adalah firman Tuhan. Jadi Yesus Kristus mengumpamakan benih itu sebagai firman Tuhan, dan tempat benih itu tumbuh itu dilambangkan dengan setiap manusia yang menerima firman sabda Tuhan itu.
Selain dari perumpamaan penabur, ada juga perumpamaan yang kerap sekali kita dengar di dalam kitab suci. Perumpamaan tersebut adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Bagaimana seorang Yahudi yang dirampok penyamun dan kondisi orang Yahudi tersebut sungguh-sungguh miris karena fisiknya sungguh-sungguh tidak berdaya. Dan bagaimana yang dialami seorang Yahudi yang dirampok, imam, orang-orang Lewi yang lewat, mereka melewati Yahudi yang dirampok tersebut tanpa ada pertolongan. Dan orang Samaria yang datang, dialah yang berbaik hati menolong orang Yahudi tersebut. Apa pesan yang bisa kita petik dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati tersebut? Kejadian orang Samaria menolong seorang Yahudi ini mengingatkan kita bahwa kita harus menolong sesama kita tanpa ada pandang suku, tanpa ada pandangan ras, tanpa ada pandang golongan ataupun hal-hal yang lain. Tapi kita dipanggil untuk mengasihi, menolong sesama kita, siapapun itu orangnya, tanpa ada perbedaan. Sama halnya seperti orang Samaria yang menolong siapapun tanpa memandang suku, ras, dan golongan. Kemudian perumpamaan selanjutnya yang akan kita lihat yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi yang sangat kecil tapi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, dan pohon tersebut menjadi tempat di mana burung bersarang. Anak-anak sekalian, apa yang bisa kita petik pesan dari perumpamaan biji sesawi? Bahwa kerajaan Allah sering dimulai dari hal kecil, tetapi berkembang besar jika kita merawatnya. Anak didik sekalian, dari ketiga perumpamaan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita lihat, kita bisa menghubungkan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan tersebut supaya apa? Supaya mengajak kita lebih terbuka, mengasihi, dan setia dalam hal-hal yang kecil. Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus seirama dengan kerajaan Allah. Yesus Kristus ingin menyampaikan makna kerajaan Allah itu supaya lebih kita pahami dengan sederhana apa makna kerajaan Allah tersebut. Anak-anak sekalian, bagaimana kita bisa mempraktikkan kerajaan Allah tersebut, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan kita? Tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan? Sikap-sikap yang layak dan pantas yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Yesus. Bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Baiklah anak-anak sekalian, sebagai refleksi singkat kita untuk pembelajaran hari ini, marilah kita hening sejenak. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan minggu ini? Pertanyaan ini menghantar kita untuk merefleksikan tindakan apa yang akan saya lakukan minggu ini sesuai dengan materi ajar yang sudah kita terima. Sebagai kesimpulan untuk pembelajaran materi hari ini, Yesus memakai perumpamaan untuk mengajar kerajaan Allah. Perumpamaan merupakan situasi yang dipakai Yesus pada kehidupan masyarakat pada saat itu dan dibandingkan dengan kerajaan Allah, dan bagaimana penyampaian makna kerajaan Allah kepada umat manusia pada saat itu dengan tujuan supaya manusia lebih mudah memahami
lebih mudah memaknai kerajaan Allah itu dengan bahasa yang sederhana. Dan Allah ingin memanggil kita supaya kita tetap hidup dalam naungan kasih-Nya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan kita juga semakin memahami tentang materi pada hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.